Halo Sobat 5. Oke, sekarang kita kedatangan bintang tamu lagi nih. Beliau ini merupakan seorang guru, salah satu guru SMK Yadika 5, ya bisa dibilang jadi favorit guru lah di SMK Yadika 5. Dan selain menjadi guru, beliau juga mempunyai salah satu keahlian menjadi YouTuber, dan konten-konten itu tentang otomotif. Nah, penasaran kan? Untuk lebih jelasnya kita langsung panggilkan aja ya. Ini dia Mr. Joe. Halo semuanya. Halo Mister, apa kabar? Alhamdulillah baik banget. Baik. Mister mau ngomongin tentang konten-konten yang Mister buat tuh. Kan aku ada lihat di YouTube tentang otomotif gitu ya. Ya, betul. Itu gimana sih Mister awal mula bisa terjun ke dunia YouTube? Oke, awal mula ke dunia YouTube ya. Jadi awalnya tuh gini, ketika waktu itu kalau nggak salah kita lagi pandemi waktu itu ya. Nah, kita kan lagi work from home lah ya, kebanyakan kan gitu. Jadi ketika nggak ada kerjaan di rumah ya, ngajar udah selesai, terus nggak ada kegiatan lagi, saya coba iseng-iseng tuh ya, benerin mobil. Emang kebetulan di rumah ada mobil tua, mobil butut lah ibaratnya, bisa buat apa namanya tuh, praktek lah ya. Terus habis itu saya coba bikin satu video yang sederhana, simple, terus saya edit biasa lah, nggak wah banget. Terus saya coba upload. Pertama saya pikir buat pengalaman aja kali, buat istilahnya buat apa ya, buat sharing lah, iseng-iseng. Terus lambat laun saya lihat, loh, ada yang nonton. Oh gitu. Gitu. Terus akhirnya teman-teman bilang, udah lanjutin, kenapa nggak dilanjut aja nih, karena konten ini lumayan nih, nanti bisa berkembang. Akhirnya pelan-pelan, akhirnya sampai sekarang bisa kayak gitu. Oh gitu. Nah, dari sekian banyak konten gitu kan, ada yang review-review makanan, fashion dan sebagainya, itu kenapa harus otomotif? Ya, karena basically ya, memang satu, ya pertama saya suka dengan otomotif. Dulu itu ceritanya tuh pernah pengen jadi apa ya istilahnya ya, bisa dibilang kayak montir. Oh ya. gitu. Pengen dulu ya, pengen punya bengkel gitu ya, tapi ya balik lagi ke satu, izin orang tua nggak ada. Oh, tidak mendapatkan izin dari orang tua guys. Ya, jadi seperti itu. Sebenarnya sih bukan nggak ada izin sih, orang tua lebih suka ngarahin ke jadi guru waktu itu. Jadi guru aja. Udahlah, kita kan nurut sama orang tua ya, jadi insya Allah jadi berkah nantinya. Tapi bukan berarti hobi itu hilang. Ya tetap saya jalanin. Ditambah juga orang tua juga sebenarnya sih waktu itu support juga ya, dengan apa ya? Bukan support, artinya orang tua juga senang lihat saya bongkar-bongkar mobil, bantu waktu orang tua dulu punya mobil butut juga ya, kebetulan akhirnya sampai sekarang akhirnya bisa. Nah, kenapa konten otomotif ya, karena satu itu tadi saya suka dan hobi ya. Suka dan hobi jadi, ya, terus juga ya emang tertarik deh dengan perkembangan otomotif di Indonesia ya. Mudah-mudahan ya kedepannya ya makin lebih bagus lagi gitu. Itu kira-kira awal mula Mr. Joe bisa paham, bisa memahami sampai sekarang itu berawal dari mana sih Mr.? Ya, ini agak flashback jauh ya. Jadi dulu tuh saya nih pertama bisa nyetir, pertama itu kelas 6 SD ya. Oh, nyetir mobil? Iya. 6 SD saya waktu itu diajarin orang tua sekali, cuman kasih teori ya, terus saya coba dan langsung bisa tanpa gagal. Itu ya, karena memang nggak tahu deh itu, pokoknya karena emang basicnya saya suka otomotif, terus dikasih teori sedikit, saya coba nyetir dan bisa. Dari situ pertama ya. Terus akhirnya lambat laun terus orang tua juga kebetulan bapak saya itu suka dengan bongkar-bongkar juga di rumah. Jadi jarang ke bengkel, kalau ada apa-apa benerin di rumah. Nah, saya liatin. Pertama cuman juga ngambilin kunci 10, ngambilin obeng. Lama-lama saya ikut bongkar. Nah, dari situlah mulanya saya suka dan bisa sedikit-sedikit tentang otomotif ya. Sampai akhirnya didalamin lagi sampai sekarang gitu ya. Iya. Gitu. Selama membangun konten otomotif ini, itu pasti ada suka dukanya. Ya kan, Mister, itu bisa jelasin nggak apa aja? Kalau dukanya dulu, suka dulu nih? Dukanya dulu deh. Duka ya? Dukanya dulu. Oke, kalau dukanya pasti namanya otomotif tuh kotoran. Kotoran, iya. Ya, kita berkaitan sama oli, ya kan. Terus pokoknya namanya bongkar mesin tuh nggak ada yang bersih. Satu itu dukanya ya, pasti kalau kita habis bongkar cuci tangannya dan sebagainya ya. Iya, itu udah pasti oli gitu ya. kena oli dan sebagainya. Terus kedua, bongkar mesin tuh nggak gampang. Ya, harus benar-benar teliti dan lain sebagainya, dan pastinya berat. Iya. Ya buka baut misalnya ya. Contohnya ya, buka baut itu kan
kalau kita nggak punya tenaga otomatis ya pasti nggak kebuka dong bautnya. Itu ngencengin baut juga nggak bisa sembarangan, pasti kan juga harus punya tenaga. Ya kalau kurang kenceng nanti lepas. Nah bahaya banget tuh. Bahaya Jadi banget itu. 2 itu berat, ya itu yang dukanya lah. Terus apa lagi ya? Ya kalau sukanya yang satu karena passion ya, hobi. Jadi ketika kita sudah bisa mengatasi misalnya ada satu rusak misalnya, terus kita benerin sendiri, nah itu bisa menjadi satu kepuasan tersendiri buat kita. Ya jadi kita kalau benerin sendiri tiba-tiba wah selesai nih dan berhasil, itu seneng banget. Itu sukanya. Yang lainnya sih ibaratnya ya apa ya istilahnya ya mungkin kalau bisa sharing sama orang juga sih sebenarnya sukanya juga kalau ada kesulitan dan sebagainya saya bisa minta bantuan orang dan sharing kayak gitu. Nah itu banyak teman jadinya sukanya tuh. Oh gitu. Dan ini ada nggak sih Mister berbagi pengalaman untuk teman-teman nih yang suka otomotif? Mungkin Mister mau bagi-bagi sedikit pengalaman. Oke, ya. Khususnya ini untuk teman-teman yang mungkin mau mau coba bongkar-bongkar di rumah kali ya. Yang pertama sebenarnya mental dulu sih, ya keberanian. Karena apa? Satu, kalau nggak berani nggak akan bisa. Ya memang sih ini berkaitan sama mesin ya, atau part-part mobil. Memang kita kalau nggak ada pengetahuan memang agak sulit juga. Tapi sebenarnya kalau kita awali dengan mental keberanian ya. Jadi kalau kita berani dulu minimal untuk mau buka baut deh misalnya. Ya teknik buka bautnya minimal deh ke kiri ke kanan tuh jangan sampai salah tuh ya. Harus tahu dulu. Harus tahu dulu minimal, dan memang untuk tahu itu dan mau mencoba itu harus berani dulu. Kalau nggak berani kita nggak akan pernah bisa. Kebanyakan yang lain misalnya dia komen-komen YouTube saya tuh melihat cara saya dan lain sebagainya, itu mereka sebenarnya cuma pengen tahu aja, tapi sebenarnya mereka belum tentu mau mencoba. Iya, karena belum berani. Ya, pasti takut. Pasti takut. Padahal udah ada contohnya, udah ada tutorialnya, saya kasih tahu nih kayak gini caranya. Tapi mereka paling ya poinnya adalah mereka dapat informasi. Jadi ketika mereka ke bengkel ya nggak salah lagi, karena yang rusak itu nih di YouTube dicontohnya kan kayak gitu, minimal di bengkel nih bikin kayak gitu dah. Oh jadi kayak gitu tuh ya contohnya. Gitu. Jadi kalau buat teman-teman yang mau coba bongkar di rumah atau di mana, minimal punya keberanian dulu deh, mental. Ditambah dengan pengetahuan juga sih ya, kalau bisa baca-baca atau lihat YouTube dan lain sebagainya baru coba. Sekarang kan udah gampang ya. Udah gampang ya, kan sekarang banyak ya Mister di YouTube, di buku gitu kan. Itu udah pasti gampang. Sekarang kalau mau belajar otomotif atau mau belajar apa deh, nggak usah otomotif, masak dan sebagainya. Sekarang udah lihat channel YouTube, mau lihat masak apa atau tentang apa udah gampang. Ya. Yang penting mau. Yang penting harus mau. Dan ini kan Mister sebagai guru juga ya di SMP di K5, pastinya sibuk kan ya Mister. Itu gimana cara Mister membagi waktu tuh antara menjadi guru dan juga membuat konten? Apalagi kontennya otomotif kan ya. Nah itu dia. Kotor-kotoran gimana? Betul Mister? Ya. Pastinya kalau lagi di sekolah ya nggak mungkin lah ya kita bikin ya. Paling kalau lagi hari biasa nih ya, misalnya agak lagi senggang gitu ya, atau pulang agak cepet, biasanya saya bikin kontennya sih lebih ke arah misal unboxing ya, part-part mobil gitu ya. Kalau untuk itu bisa lah dilakukan di rumah, dan memang saya juga nggak menggunakan peralatan yang ribet lah, paling cuma modal HP ya, paling lighting sedikit kalau untuk unboxing. Tapi kalau untuk yang harus bongkar dan sebagainya memang weekend sih, biasanya Sabtu atau hari Minggunya. Nah itu juga kalau pas lagi ada yang mau dibongkar. Kalau lagi ada bahan yang mau dibongkar ya itu. Nah kalau lagi nggak ada yang dibongkar, bingung juga nih mau ngapain, ya bikin konten apa gitu ya. Bongkar kompor nggak mungkin dong Mister. nggak nyambung. Nggak nyambung kan? Oke deh. Mister mungkin itu aja ya pertanyaan di konten hari ini. Makasih banget Mister udah mau berbagi cerita, berbagi pengalaman sama kita di sini. Oke guys, thank you banget yang udah menonton. Dan kira-kira siapa lagi nih yang kita akan undang untuk jadi bintang tamu di sini dan ngobrol-ngobrol bareng kita? Penasaran kan? Bersama saya Dinda Naya Salsabila dalam Caca Talk. Cari tahu catatan sekolah.